Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini topiknya agak ringan gitu ya. Kita santai-santai aja gitu ya. Oke. Di video kali ini saya akan menginfokan artis-artis terkenal yang pernah terkena teroran dari DC pinjol yang seperti itu. Ya, sangat luar biasa sekali. Oke. Sebelum mulai kita intro dulu 5 detik yuk. Nah, teror pinjaman online atau pinjol ternyata tidak hanya dirasakan oleh masyarakat seperti kita-kita ini, ya. Sejumlah artis ternama pun pernah menjadi korban teror pinjol, meski mereka sebenarnya tidak pernah menggunakan aplikasi pinjol tersebut, ya. Deretan artis ini menjadi korban teror pinjol lantaran ada orang lain yang kemungkinan menggunakan aplikasi pinjol tersebut dan nomor mereka dijadikan kontak darurat atau penjamin dari hutang tersebut gitu ya. Jadi kondarnya dihubungi gitu ya, karena yang ngutangnya itu ya kabur gitu ya. Ya itulah, seperti itulah pinjol itu gitu kan. Oke. Nah, artis pertama yang pernah berurusan dengan DC pinjol itu adalah Nafa Urbah ya. Mbak Nafa Urbah ini sempat menuangkan kekesalannya di media sosial lantaran sering dihubungi berkali-kali oleh pinjol ya. Bahkan dia dan keluarganya pun mendapatkan ancaman yang membuat Nafa Urbah geram ya. Tidak hanya Anda saja yang dapat ancaman itu, artis pun ya sekelas Mbak Nafa Urbah ini ya diancam keluarganya. Lucu ya, DC-DC pinjol anak-anak muda ini, aduh memang bikin ngakak sebenarnya gitu ya. Oke ya. Nah, kata Mbak Nafa Urbah ini, keluarga saya diancam katanya. Kalau lu nggak bayar, keluarga lu jadi tanggungannya gitu ya. Mbak Nafa Urbah juga mengatakan oknum atau DC pinjol yang mengaku sebagai perwakilan dari pinjol tersebut mengancam akan datang ke rumahnya Mbak Nafa Urbah. Ya, katanya gue bisa datang ke rumah lo dan gue bisa habisin semua keluarga lo gitu kan ya. Tidak jauh beda ya dengan penagihan yang kita terima sebagai rakyat-rakyat ya yang biasa-biasa ini gitu ya. Tidak jauh beda gitu loh, mau artis ya. Bisa saja ya, misalkan yang dimasukinnya itu nomor presiden, Pak Presiden Jokowi, kayaknya sudah ya bikin ngakak kayaknya ya. Kalau dia pinjol nagih Pak Jokowi gitu kan ya, itu ngakak sekali sebenarnya gitu. Oke ya. Nah, artis yang kedua adalah Mas Uya Kuya ya. Uya Kuya yang baru-baru ini menumpahkan kekesalannya karena debt collector pinjol menagih Uya Kuya itu sangat kasar sekali. Ya, padahal Mas Uya Kuya ini merasa tidak pernah menggunakan aplikasi atau jasa pinjol tersebut. Mas Uya Kuya kaget karena kejadian itu tidak hanya satu kali saja, ya, namun beberapa kali. Oke, kata Mas Uya Kuya, beberapa kali gua pernah juga dihubungi. Ada orang yang nyebutin nama, katanya si A minjem duit tapi nomor daruratnya nomor gue gitu. Ya pokoknya jadi kondar lagi Uya Kuya gitu kan ya. Dan ditagih oleh DC pinjol juga sama gitu. Cuman nggak tahu nih pinjolnya pinjol legal apa ilegal gitu ya. Oke ya. Nah, yang nomor 3 ada Mbak Nikita Mirzani. Mbak Nikita Mirzani mengaku sempat kena teror pinjol lantaran ada salah satu temannya yang meminjam di aplikasi tersebut ya. Namun Nikita Mirzani tidak tinggal diam dan mewakili para korban pinjol. Dia melaporkannya ke Polda Metro Jaya pada bulan Mei silam. Niki mengecam sekali buat para korban yang diintimidasi oleh para debt collector nggak usah takut untuk melawan. Ya, kata Nikita Mirzani saat ditemui media di Plaza Indonesia Jakarta di bulan April silam. Niki juga pernah ditagih karena ada salah satu temannya pinjam di aplikasi online gitu. Tapi Niki orangnya berani ya, kalau Niki ya Niki maki balik gitu ya. Jadi ya memang ya tidak usah pernah takut dengan yang namanya pinjol-pinjolan itu gitu. Oke ya. Pinjol itu apa sih? Ya, udahlah galbaikan saja Anda juga gitu kan ya. Oke. Selanjutnya ada Bapak Sunan Kalijaga. Ya, pengacara sekaligus ayah dari Salma Vina Sunan ini juga menjadi korban teror pinjol ya. Dia mengaku sempat mendapatkan sejumlah pesan dari debt collector pinjol ya, diteror begitu ya. Sunan Kalijaga pun geram ya. Kata Pak Sunan Kalijaga, saya sama sekali tidak kenal orang yang melakukan pinjaman online. Debt collector tidak profesional dengan menyampaikan bahasa seperti ini kepada saya yang tidak ada urusannya. Oke,
Nah, itulah deretan para artis atau public figure yang pernah terkena teroran dari DC pinjol yang sangat lucu itu gitu ya. Ternyata artis juga kena ya, bukan hanya kita saja gitu. Dan penagihannya pun sama gitu ya, tidak dibedakan gitu ya. Mungkin nggak tahu juga gitu ya namanya gitu ya. Ini siapa sih gitu kan, tidak tahu juga gitu. Oke ya. Sekali lagi untuk Anda yang masih terjerat pinjaman online atau masih mempunyai tanggungan di pinjaman online, Anda wajib memprioritaskan apa yang ada di dalam hidup Anda. Ya, prioritaskan apa yang harus diprioritaskan. Ya, masa sih harus diajari? Ya, saya contohkan saja, makan, ya, terus sandang pangan papan. Ya, pokoknya 3 itu, sandang, pangan, papan itu harus terpenuhi daripada bayar pinjol. Anda tidak bayar pinjol pun sudah diasuransikan. Anda hanya perlu menunggu 1 sampai 1,5 tahun. Ya, seperti saya. Ya, sudah saya buktikan pinjol itu diasuransikan dan hutang saya dilunaskan, diotomatis lunaskan. Ya, tidak perlu bayar. Saya tidak pernah bayar sama sekali. Semua pinjol saya 30 itu. Ya, saya tidak pernah membayar seperak pun, tapi dilunaskan. Ya, yang sudah ada buktinya adalah Dana Bijak, Kredit Pintar, lalu Kredivo. Ya, itu sudah melunasi hutang-hutang saya. Gitu. Oke, santai saja. Ya, percaya saya. Oke, ya saya sudah duluan. Saya itu lebih dulu daripada Anda mengalami galbay pinjol, gitu ya. Dan juga karena saya lebih dulu dan saya yang lebih duluan dilunasi gitu ya, seperti di Kredit Pintar, di Kredivo, di Dana Bijak itu gitu ya. Mungkin untuk Anda yang baru-baru galbay itu tidak percaya, kok baru ya kali ini ada hutang yang bisa auto lunas gitu ya. Saya juga ya baru tahu gitu ya, karena saya sudah menggalbaikannya dari tahun-tahun lalu gitu. Dan tahun-tahun sekarang itu ya sudah diotomatis lunaskan gitu ya. Makanya galbailah dari sekarang daripada ditunda-tunda galbainya, menggerus harta Anda ya, ujung-ujungnya galbay juga ya. Anda sudah tidak punya harta ya kan, masih galbay juga ya kan, mau gimana? Itu adalah bencana gitu. Jangan sampai seperti itu. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.